Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu uji asumsi klasik. Yang sebelumnya kita membahas uji normalitas, sekarang kita akan bahas uji multikolinearitas. Jadi kemarin kita sudah lakukan pengujian. Yang pertama ada main model ya. Jadi model pertama kali yang kita ajukan itu ada income, earns, wealth, experience, dan age. Ini ternyata model kita tidak terdistribusi normal. Kemudian kita lakukan penyembuhan dengan menambahkan beberapa rumus pada variabel yang secara parsial memang tidak terdistribusi secara normal dengan menambahkan rumus ln dan SQRT. Ini dia perumusan ini kita dapatkan atau transformasi variabel ini kita dapatkan dari grafik atau gambar kurva dalam suatu variabel. Nah, ternyata tetap walaupun kita sudah lakukan penyembuhan, data residual kita tetap tidak terdistribusi secara normal. Kemudian kita bisa memilih pada model yang pertama karena dia memiliki nilai EGCT R-square yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan uji multikolinearitas. Jadi uji multikol ini digunakan untuk melihat korelasi antar variabel. Jadi antar variabel dependen dan independen ini diharapkan tidak berkorelasi, tidak ada hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Data kita dikatakan lolos dari uji multikolinearitas itu ketika nilai toleransinya lebih besar dari 10% atau harus lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF-nya itu dia kurang dari 10. Nah, dia dikatakan lolos uji multikol. Apabila salah satu atau kedua nilai tersebut di atas nilai yang sudah ditetapkan oleh uji multikol, maka kita harus lakukan treatment atau penyembuhan dari suatu data model tersebut dengan melakukan beberapa alternatif. Yang pertama, bisa menggabungkan data cross-section dan time series, jadi dalam bentuk pooling data. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengeluarkan satu atau dua lebih variabel independen yang memiliki korelasi yang tinggi. Jadi nanti kita lihat kira-kira variabel mana yang memiliki tingkat korelasi yang tinggi, nah itu yang akan kita buang. Dan yang terakhir, transformasi dalam bentuk logaritma natural atau ln. Jadi yang sebelumnya, misalkan ternyata variabel age, ini dia terkena uji multikolinearitas, artinya dia tidak lolos uji multikolinearitas. Nah, maka variabel age ini nanti di depannya akan kita tambahkan rumus ln atau logaritma natural. Oke, langsung kita coba praktiknya ya. Kita lakukan analisis regresi, analyze, regression linear, kemudian income ini dependent, independent. Statistics ini karena kita mau mencari multikolinearitas, maka kita centang estimates, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnostics. Continue. Pastikan save-nya ini unstandardized residualnya tidak tercentang ya. Continue, kemudian oke. Oke, di sini kita bisa lihat ada model penelitian. Yang pertama ada efisien determinasi bahwa sebesar 82,6% variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, uji F statistik di sini menunjukkan bahwa nilai signifikansi F-nya kurang dari 0,05, artinya secara simultan variabel independen di sini dapat mempengaruhi variabel dependen. Dan yang terakhir ada T statistik. Dilihat dari nilai signifikansinya bahwa ada variabel earning dan age. Di sini dia memiliki pengaruh positif terhadap income, sedangkan wealth dan experience ini karena dia di atas 0,05, maka wealth dan experience tidak berpengaruh terhadap income.
Lanjut di sampingnya ada nilai collinearity statistik, yaitu tolerance dan VIF. Nah, di dalam uji multi-call, data dikatakan lolos dalam pengujian multi-call itu ketika nilai toleransinya lebih dari 0,1. Nah, karena ini variable earns, wealth, ini lebih dari 1 ya. Kemudian experience dan age ini pas di angka 1. Kemudian lanjut yang VIF. VIF ini syaratnya kurang dari 10. Nah, karena di sini ada satu variabel yang memiliki nilai di atas 10, walaupun selisihnya sangat sedikit ya. Begitupun juga age. Nah, nanti ini kita bisa melakukan penyembuhan atau relaksasi dengan menggunakan 3 alternatif tadi. Misalkan kita coba dengan menambahkan transformasi data, nah, nanti kita coba melakukan transformasi data dengan menambahkan rumus ln pada variabel experience untuk menghasilkan nilai tolerance dan VIF ini biar nanti bisa diterima atau lolos uji multikolinearitas. Kita buat variabel baru, transform, compute variabel, ini ln, kita lakukan regresi kayak tadi awal. Experience-nya ini diganti menjadi ln experience. Statistiknya sudah sama ya. Continue, oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat bahwa nilai toleransinya tadi yang sebelumnya experience dan age itu angkanya 1, pas 0,1, sekarang nambah jadi 0,19 dan 0,18. Begitupun juga nilai VIF-nya. Di sini variabel age dia turun menjadi angka 5 dan experience ini juga turun menjadi angka 5 sehingga dari hasil data collinearity statistik ini menunjukkan bahwa model data kita lolos dari masalah multikolinearitas.